Kalau ini tidak bisa sendirian Batanghari, karena Sungai Batanghari itu panjang. Yang mulai dari Sumatera Barat, nanti muaranya di laut, di Wonosabat namanya. Jadi begitu banyak kabupaten kota yang dilewati. Jadi kalau sungai itu, kalau sudah di hulunya keruh, ya hilirnya masih keruh. Kita bagian hilir nih. Jadi kalau di bagian hulunya masih banyak penambangan emas tanpa izin, ya, masih banyak abrasi. Tidak bisa. Jadi ini tidak bisa Batanghari sendirian. Ya, paling enggak minimal provinsi lah yang harus tangan ini. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Melis Moren. Kita sudah banyak sekali nih episode-episode Nusaraya yang ada di YouTube channel Kompas.com. Udah banyak banget daerah-daerah Indonesia yang kita bahas. Kali ini kita akan membahas salah satu provinsi Jambi dan salah satu kabupaten ada di provinsi Jambi. Tanpa berlama-lama kita akan langsung berbincang dengan Bapak Muhammad Fadil Arif selaku Bupati Batanghari. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang Pak di Nusaraya Kompas.com ya. Sehat. Pak, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya soal Batanghari. Saya juga penasaran nih, gimana nih setelah Bapak dilantik ya, apalagi pas masa pandemi kan Bapak dilantik juga ya. Gimana Bapak melewati masa-masa pandemi dan juga Batanghari yang sekarang, gimana nih Pak perubahannya? Jadi yang pertama kalau pandemi ya semua mengalami ya mengalami. Tapi jawaban terhadap perubahan Batanghari sebenarnya kehendak Batanghari tidak ada kaitannya sama pandemi. Bahwa saya mencalonkan diri itu salah satunya karena pengen pengabdian kepada kampung halaman. Karena menurut teman-teman, menurut keluarga, menurut sahabat, Batanghari tidak berubah. Sudah 20 tahun dia begitu-begitu saja. Jadi kalau berbicara perubahan Batanghari, dia harus tidak begitu linear lah dengan pandemi yang kita hadapi bersama kemarin. Berangkat dari situ, kita akhirnya diberi amanah oleh Tuhan melalui masyarakat Kabupaten Batanghari. Tentunya harus kita jawab bahwa kita termasuk panglimanya perubahan. Tapi ya semua harus bekerja bersama dengan tantangan yang ada. Ditambah dengan pandemi kita tadi. Ya, itu dia. Dengan adanya pandemi bahwa akan ada keterbatasan yang kita miliki. Yang pertama di pemerintahan pasti keterbatasan anggaran. Karena semua difokuskan untuk menghadapi pandemi. Karena untuk membangun manusia itu ya harus selamat dulu kan. Ya, harus sehat Setelah dulu ya dia Pak. Selamat, sehat, barulah dibangun untuk ke arah yang lain. Nah, pandemi sudah bisa kita lalui. Dari awal kita sangat meyakini bahwa pandemi ini akan bisa kita lalui. Dan Indonesia termasuk yang bagus menangani ini semua ya. Secara ekonomi, Batanghari tidaklah besar dampaknya terhadap dari pandemi ini. Memang dengan ada keterbatasan, sektor perdagangan dan jasa akan sedikit terganggu. Tapi karena Batanghari ini mainnya di hulu. Dia punya pertanian, dia punya sumber daya alam lain. Sehingga dengan pandemi malah harganya naik. Dulu bagaimana kelapa sawit, ya harganya sangat tinggi. Sehingga sudah itu ada kebijakan yang membuat harganya mesti turun kembali kan. Jadi orang Batanghari itu sebenarnya dengan pandemi sebagian akan menikmati keuntungan ekonomi. Nah, tapi memang sebagian agak terganggu ya. Misalnya punya warung makan ya, kemudian terhadap jasa lainnya, apalagi yang terhadap sekolah-sekolahan dengan pembatasan itu. Tapi overall itu tidak sangat mengganggu secara ekonomi. Oke, berarti pandemi juga tidak menggoyangkan ekonomi ya, juga. Pondasinya di hulu. Jadi karena dia di hulu, kita tahu setiap ada pandemi pasti yang dibutuhkan orang pertama kali bagaimana untuk makan. Nah, Batanghari berada di sektor itu. Jadi tidak akan sangat terganggu lah dia. Tapi yang di bagian hilir ini akan sangat terganggu. Seperti Mela di Jakarta, pasti sangat terganggu karena di sini kan banyak jasa perdagangan. Pasti sangat terganggu. Tapi kalau di Batanghari enggak. Oke, ini ada informasi juga nih dari tim Nusaraya yang sudah dihimpun. Kalau saat dilantik Bapak dan juga Wakil Pak Bahtiar itu berkomitmen untuk sektor pertanian juga dan juga infrastruktur dengan diberi nama Batanghari Link. Itu bisa dijelaskan Pak seperti apa prioritasnya? Ya, Batanghari karena sektor utamanya adalah pertanian. Pertanian dengan berbagai subsektor ya. Ada subsektor perkebunan, ya, ada tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan. 82% hajat hidup orang Batanghari di pertanian. Jadi kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan, mau bikin Batanghari ini maju, ya pertaniannya harus maju. Karena hajat hidup orang di sana. Ya, benar. Tantangannya yang pertama, bahwa ternyata infrastruktur tidak cukup memadai. Sehingga mereka tidak bisa lancar ke lahan pertaniannya, kemudian juga tidak bisa lancar membawa hasil pertaniannya untuk didistribusikan. Yang kedua, kita lihat petani kita belum berdaya. Dalam artian, ilmunya belum cukup nih. Sehingga produksinya tidak optimal. Nah, bagaimana dioptimalkan produksinya? Berarti ilmunya harus ditambah. Dengan model diklat tidak mungkin. Dengan sekolah tidak mungkin. Dia harus asistensi pendampingan di
lahannya masing-masing. Langsung prakteknya ya, ya Pak ya? Makanya kita angkat tenaga penyuluh. Kita kontrak tenaga penyuluh dan nanti akan memberikan sharing knowledge lah sama petani dengan langsung aplikatif di lapangannya. Kemudian infrastruktur ya secara bertahap kita benahi. Kita sudah menangani 120 km ya ruas jalan rusak di Kabupaten Batanghari. Dan mudah-mudahan produksinya akan lancar dan mereka ke kebun juga lebih cepat. Kalau dulu mereka ke kebun mesti bawa bontot namanya. Apa tuh, Bontot itu makanan yang dia bawa disiapin istrinya dari rumah. Oh, bekal ya kalau orang Jakarta bekal lah, kalau bilangnya. orang Jakarta bekal. Nanti dia makan di kebun. Nah, kalau jalannya sudah bagus, dia bisa pulang untuk makan siang. Ketemu lagi anak istrinya kan. Jadi silaturahminya akan lebih baik dan psikologi kerjanya akan lebih baik. Dan sebagian ada yang nginap, mesti nginap karena infrastruktur kan tidak memadai. Ini kan akan membuat biaya-biaya tambahan. Ditambah jalan jelek itu biaya tambahannya akan besar, ongkosnya akan lebih mahal, terus dia bawa bekal harus lebih banyak. Nah, ini yang kita coba reduksi ya, kita coba kurangi. Tapi intinya SDM-nya harus baik. Karena kita lihat di perkebunan perusahaan kelapa sawit itu 1 hektar sebulan bisa dapat 3 ton. Petani kita ada yang dapat 4 kuintal, 5 kuintal per hektarnya. Ini akan sangat jauh dari optimal. Bagaimana mereka bisa sejahtera kan? Benar-benar. Ya, ternyata mereka mengenali bibit yang kualitas baik saja tidak bisa. Kemudian bagaimana mereka cara merawat, maintenance kebunnya juga tidak bisa. Ilmu ini harus kita benahi. Karena nanti pasarnya orang Batanghari tergantung petani juga. Kalau petaninya punya uang, dia akan belanja ke pasar. Hiduplah lagi sektor perdagangan. Jadi hulunya kita benahi, nanti dia akan linear dengan perkembangan hilirnya. Mengembangkan SDM-nya dan juga infrastrukturnya, Pak. Tapi kalau target infrastrukturnya gimana nih, Pak, sampai tahun depan ataupun sampai akhir masa jabatan Bapak? Ya, target kita ya dari kerusakan Batanghari itu pada saat kita menjabat 69% jalannya dalam kondisi rusak, jalan kabupatennya. Ya, kita pengen paling tidak 20% yang bisa kita selesaikan. Tapi yang rusak pun harus dibuat fungsional ya. Jadi tidak mesti mulus, fungsional dan bisa lancar dilalui. Tidak seperti Kubangan ya kan. Kalau Kubangan agak bisa mundur dia. Seharusnya dia dari A menuju B bisa nggak jadi ke B. Nah, ini kan kita buat fungsional. Karena anggaran kita juga terbatas ya. Dengan ada dampak pandemi tadi juga. Terus memang PAD kita belum begitu baik. Banyak yang mesti dibenahi di Batanghari. Satu hal yang bikin orang Batanghari itu pengen maju. Dulu tahun 96, Batanghari ini kabupaten percontohan. Nah, jadi di zaman itu pemerintah saat itu membuat percontohan di Indonesia dan Batanghari salah satunya. Kalau dia jadi percontohan berarti dia didatangin orang kan. Nah, tapi sekarang enggak, Batanghari harus dibanding ke tempat lain. Nah, ini ketemu Meni sekalian nyari-nyari ilmu-ilmu baru kan. Bagaimana mengembangkan kabupaten kita. Padahal dulunya percontohan. Contohan. Jadi di Jambi nggak ada musuhnya, nggak ada tandingannya. Makanya kita slogan kita, jargon kita terdepan. Kita mau mengembalikan itu. Bagaimana Batanghari di depan kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Jambi. Caranya gimana kalau dari Bapak sendiri? Itu tadi yang pertama. Petaninya harus dibenahi SDM-nya, ya kan? Kemudian ada spot-spot tertentu yang akan didatangi oleh orang dari kabupaten kota lain di Provinsi Jambi. Karena Batanghari posisi secara geografis menguntungkan dia. Dia berada di tengahnya Provinsi Jambi. Dan kita kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Dulu terbentuknya pada saat zaman provinsinya masih Sumatera Tengah namanya. Jadi Batanghari ini termasuk pendirinya Provinsi Jambi. Jangan sampai umurnya tua, tapi rentah dia. Kita maunya tua kayak kelapa lah. Tambah banyak minyaknya kan, nah, tambah ternama, tambah harum lah dia. Begitu. Kalau melihat Bapak ini udah hafal banget ya perjalanan dari Batanghari sendiri, ternyata Bapak ini juga bekerjanya udah dari kecamatan, kelurahan, kabupaten, maksudnya udah lama di pemerintahan dan juga di Batanghari juga mengetahui. Ini gimana nih untuk mendukung, sekarang kan Bapak Bupati ya, track record yang dulu-dulu ini gimana, seberapa penting atau seberapa kuat untuk membantu Bapak menjadi Bupati nih? Sangat kuat ya. Jadi Batanghari itu APBD-nya biasa-biasa saja. Sehingga beberapa orang sedikit terkejut, kok bisa kita membangun belanja modal namanya, membangun infrastruktur dengan lebih banyak geraknya. Ini sebenarnya bukan dananya nambah, tapi bagaimana dia diefektifkan dan diefisienkan. Pengalaman pada saat kita menjabat di birokrasi. Karena saya mulai dari pegawai kantor lurah, pegawai camat kan, jadi camat, jadi sekretaris dinas, jadi kepala dinas, jadi sekda. Kita tahu ada hal-hal yang belanjanya pemborosan. Ada hal-hal yang belanjanya tidak tepat sasaran. Ada hal-hal belanjanya tidak sesuai dengan RPJMD-nya. Ini yang kita coba eliminir. Jadi semuanya harus mengarah ke arah yang sama. Karena anggaran itu cuma supporting dia. Dia cuma menunjang. Bukan itu hasil akhirnya. Sama dengan kita sekolah kan. Biaya SPP itu cuma menunjang. Soal kita jadi cerdas, itu kan kita. Nah, ini menunjang ini jangan sampai dia salah tunjang. Kalau dia salah tunjang, dia tidak akan
menopang yang seharusnya. Nah ini yang coba kita benarkan. Karena itu salah satu azasnya dalam membuat perencanaan dan penganggaran. Bagaimana efektif, kalau efektif pasti tepat sasaran. Kalau efisien berarti pengelolaannya lebih baik, lebih ekonomis lah. Emang jam terbang ya Pak Ya. ya, udah lama juga di pemerintahan. Nah Bapak kan pasti udah mengenal Batanghari nih ya lebih dalam lagi. Banyak sektor-sektor juga ternyata ya di sana komoditinya, nggak hanya pertanian tapi pertambangan juga ya. Ya. Gimana nih Bapak mengelola sumber daya alam yang kaya di Batanghari sendiri? Wah ini pertambangan agak repot nih. Ya. Kenapa tuh Pak? Karena kan ekonomi daerah tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten. Dulunya pertambangan ini pool. Semua proses perizinan di kabupaten. Sekarang kan digeser nih. Digeser kembali ke pemerintah pusat, terus sebagian pengawasannya di Provinsi Jambi. Nah, partisi kewenangan ini belum begitu connect deh. Oke. Nah, ini Megi punya ruangan nih. Punya ruangan, antara ruangan ini ruangan podcast, ini ruangan redaksi ya. Ini pronopisnya. Seharusnya antar ruang itu dia memang betul ada partisi, tapi ada pintu dia. Ya. Nah pintu ini belum tersambung dengan baik. Nah kita coba nih. Kita coba karena kita berada di kabupaten, kita coba. Bagaimana koordinasi kita ke provinsi, ke pusat nyambung. Dan ini salah satu jadi masalah di Batanghari sekarang. Bahwa mengangkut hasil tambang ini menimbulkan kemacetan. Satu sisi dia berdampak baik bagi ekonomi, karena ada unit-unit kerja yang ikut terlibat di dalamnya. Satu sisi dia merugikan ekonomi orang lain. Karena kalau dia sudah ada namanya ruas jalan Bulian Tembesi, itu panjangnya 17 kilo. Itu kalau bubul bata bara sudah lewat, terus ada yang rusak, atau ada kejadian tertentu di sana, dia bisa stucknya 8 jam. Oke, lama banget ya Pak ya. Jadi ada orang yang sakit, bisa meninggal di jalan. Terus anak yang mau sekolah bisa tidak jadi sekolah. Terus yang pengen mendapatkan pelayan lain juga terganggu. Belum dampak kepada orang ke pasar ya. Terus biayanya akan lebih mahal. Karena bensinnya bakal jadi lebih boros ya. Belum lagi psikologisnya. Tensinya mulai pada naik tuh. Iya. Nah ini tembul Sabarannya lagi ya. mesti beli obat hipertensi lagi kan. Nah ini dampak ini. Ini yang kita coba, kita usulkan kepada yang punya kewenangan di pemerintahan lebih tinggi. Bagaimana ini direkayasa dengan lebih baik. Karena jangan sampai niat baik tadi, bahwa kita pengen ya investasi terhadap tambang ini berdampak ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya. Tapi jangan sampai masyarakat lainnya terganggu. Kita juga alhamdulillah ya di Batanghari dengan kita coba robah iklim investasinya, investasi banyak masuk di Batanghari. Jadi seperti tahun kemarin 2022 targetnya dibuat BKPM 400 miliar, totalnya realisasinya 1,3 triliun. Nah, kita tahu tidak mungkin APBD kita bisa membangun ekonomi masyarakat Batanghari. Tidak bisa sendirian deh. Perlu pengusaha. Tapi bagaimana perusahaan ini jadi minat deh masuk ke Batanghari. Yang pertama apa perizinannya harus dilancarkan. Kemudian kalau dia punya masalah, bentuk masyarakat harus kita fasilitasi. Jadi hubungan pengusaha dengan masyarakat harus simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Sama dengan orang nikah lah. Kalau satu saja senang, satunya menderita pasti cerai dia kan. Nah, pengusaha juga begitu. Bagaimana dia dengan masyarakat bisa saling menguntungkan. Kalau tahun ini target investasinya Pak? Tahun ini target dibuat BKPM 450 miliar, tapi optimis ya kita bisa lewatin lagi ya. Karena BKPM mungkin melihat potensi Batangharinya, tapi dengan treatment tertentu kita pancing mereka PB masuk dan mungkin mereka juga dari mulut ke mulut ngomong ya. Mungkin kalau pemerintah Kabupaten Batanghari bisa mempertahankan ini terus, mudah-mudahan investasi akan masuk terus baik. Kalau sektor perkebunannya gimana Pak? Apa ada tantangannya juga seperti pertambangan? Perkebunan tidak sebesar pertambangan ya. Nah, adalah 1-2 konflik lahan antara masyarakat dengan perkebunan, tapi itu sudah mau habis lah. Sudah sangat sedikit sekali. Tantangannya perkebunan satu, hilirnya yang belum ada. Jadi semua masih hasil kebun sawit masih berbentuk CPO, ya kan? Kalau sawah juga begitu, belum ada merek beras Batanghari. Nah ini yang pengen kita kembangkan ke depannya, kita tawarkan kepada investor, bagaimana hilirnya ada di Batanghari. Karena kalau hilirnya ada peningkatan nilai kan, ada marginal utility-nya nambah lah. Nah, jadi ini yang kita coba. Nanti tenaga kerja juga akan lebih banyak di Batanghari. Jadi uangnya lebih banyak mutarnya di Batanghari. Muternya ke Batanghari lagi ya Pak? Ada reinvestasi deh. Ada reinvestasi. Tapi selama ini kan dia agak terbang deh. Ya, sudah diinvestasi ke Batanghari, kemudian hasilnya terbang ke daerah atau kota lain. Kalau saya melihat nih Pak, dengan adanya potensi dan juga investasi yang juga tinggi juga ya potensinya di Batanghari juga, kan ada tercatat juga Batanghari ini memiliki laju pertumbuhan yang tinggi juga Pak. Itu gimana cara mengelolanya nih Pak dari Pemkab sendiri untuk melihat laju pertumbuhan ini? Ya pertama itu tadi, bagaimana investasi jalan terus ya, masuk terus ya. Kemudian bagaimana investasi yang masuk, produksinya lancar.
Kemudian petani, berusaha juga bisa lancar. Nah, melancar ini semua perlu sinergisitas antara semua stakeholder yang ada di Kabupaten Batanghari. Salah satunya karena Batanghari ini orangnya sedikit religius, bagaimana ulamanya juga mensupport ini. Memberi pengertian yang baik kepada masyarakatnya. Jadi orang berusaha tidak boleh digangguin. Nah, ia punya kebun, bagaimana lancar kebunnya. Sehingga pertumbuhan jalan terus kan, karena ekonomi ini tumbuh karena ada belanja konsumsi. Kalau orang Batanghari jangan ditanya ya, asal punya uang pasti dia belanja. Ya, agak ini perlu kita benahi juga sebenarnya ke depan. Agak konsumtif ya, Pak agak ya? boros ya. Agak boros. Jadi rata-rata tidak punya tabungan dia kan. Bagi ekonomi bagus, tapi kita mau manajemen keuangan pribadi juga harus bagus, Be. Iya. Nah, ini juga kita lewat ulama melatihnya bahwa Tuhan tidak terus-menerus memberi kesempatan begitu. Perlu ada persiapan di diri kita kan. Nah, sehingga kalau dia sakit, dia tidak ngerepotin orang lain, apalagi ngerepotin pemerintah. Makanya kita pengen bagaimana orang ini semuanya sejahtera dengan manajemen yang baik. Di sini juga ada informasi kalau pemerintah Kabupaten Batanghari juga beberapa kali menerima penghargaan juga ya Pak dari BKKBN. Yeah. Capaian bulanan layanan KB dan kesehatan reproduksi. Yeah. Hal itu juga Bapak perhatikan ya Pak? Ya, kalau KB di Batanghari itu memang kayaknya sudah tidak banyak yang secara pribadi saya genjot ya. Tapi lebih kepada bagaimana keluarga berencana ini bukan jumlah anak saja sih sebenarnya. Tapi bagaimana kualitasnya. Nah, kualitas pernikahannya, kemudian kualitas anaknya. Karena Batanghari populasi stuntingnya agak lumayan tinggi ya. 24% yang kita akan tekan ini. Bahwa orang yang mau nikah, kita ajak Kemenak kerjasama, Kuaket. Bagaimana orang menjelang nikah, dia harus diberikan. Ya benar Pak. Diberikan pengetahuan bahwa apabila dia mau hamil nanti, dia harus perhatikan proses untuk dia mengandung. Kemudian asupan gizinya dalam kandungan seperti apa. Terus lahirnya seperti apa. Jangan seolah-olah dia nikah itu alami saja semuanya. Bahwa anak itu amanah dari Tuhan. Benar. Perlu dijaga dengan baik. Benar. Ya kan? Dan itu perintah agama. Kalau dia religius, seharusnya lebih baik dia membina keluarganya. Kita meyakini bahwa SDM yang baik itu yang badannya sehat, otaknya cerdas, dan imannya kuat. Benar. Nah, apabila begitu, menjadi Indonesia seutuh jalannya. Manusia Indonesia seutuhnya seperti undang-undang itu, begitu modelnya, Mei. Nah, ini yang kita coba pengen tingkatkan di Batanghari, kualitas SDM-nya ya Pak. hidupnya. Kalau soal anak, dia sudah terkendali jumlah ya. Jadi kuantitasnya sudah terkendali. Kualitasnya yang mau kita akselerasi lah. Ya, benar. Ya. Biar makin berkualitas ya Pak, penerus-penerus dari Batangharinya juga Jangan ya. kuantitasnya saja. Seperti makan lah, makannya banyak tapi gizi nggak ada kan? Iya, sama aja bohong ya. Iya. Kalau tadi kita udah bicara SDM nih ya. Iya. Kalau SDA-nya biasanya kan kalau dalam satu daerah itu ada tempat pariwisatanya nih yang biasa dikunjungi juga. Bapak ada rekomendasi gak nih buat sahabat kompas.com, siapa tahu yang mau main-main ke Batanghari nih Pak? Kita yang secara alami agak tidak begitu menarik ya. Kita buat wisata Ada sungai buatan. ya Pak yang panjang Sungai ya? ada. Sungai di Batanghari ada, tapi belum dikelola dengan baik. Karena sungainya memang sudah banyak pencemaran. Kita sebetulnya di Kota Murobulia itu ada sawah. Dekat di pusat kota, kita bangun Taman Tapa Malenggang namanya. Nah, Taman Tapa Malenggang, nanti kalau sahabat kompas.com lewat di Bulian, Batanghari mampir lah sana. Bisa minum kopi di situ, lihat sawah dia, ya kan? Nah, kemudian tahun ini kita lengkapi lagi dengan permainan-permainan lainnya. Jadi menghilangkan penat lah. Kita tahu Batanghari di tengahnya Provinsi Jambi, menjelang orang ke kabupaten kota lain, dia sambil mengurangi keletihannya bisa mampir di Kota Bulian. Boleh juga nanti main ke sana. Siap Pak, Ya biar kan? lihat yang hijau-hijau sawah ya. Kalau saya ceritanya seolah-olah nanti hebat-hebat bener deh. Nah, jadi kalau membuktikannya sendiri. Nah, asik apa enggak di sana? Ya? Tapi tadi Bapak sempat mention kalau sebenarnya ada sungai yang panjang, tapi masih dikelola juga kan, ada beberapa masa tadi di sungainya ya. Ini gimana nih caranya Bapak supaya bisa menggenjot lagi untuk pariwisata sungainya? Kalau ini tidak bisa sendirian Batanghari, karena sungai Batanghari itu panjang. Yang mulai dari Sumatera Barat, nanti muaranya di laut, di Wonosabat namanya. Jadi begitu banyak kabupaten kota yang dilewati. Jadi kalau sungai itu, kalau sudah di hulunya keruh, ya hilirnya pasti keruh. Kita bagian hilir nih. Jadi kalau di bagian hulunya masih banyak penambangan emas tanpa izin, ya, masih banyak abrasi. Tidak bisa. Jadi ini tidak bisa Batanghari sendirian. Ya, paling enggak minimal provinsi lah yang harus tangan ini. Kalau Mei punya sungai, Batanghari mungkin bagus-bagus benahinya. Yang datang juga begitu airnya. Iya, alirannya tetap aja kayak gitu ya Pak, begitu. keruh-keruh juga ya. Airnya itu mirip kopi susu lah ya.
Nggak jauh beda ya Pak. Iya, nggak jauh beda. Jadi makanya kita tidak melakukan intervensi khusus di sana. Oke, berarti yang Tapi sawah sosialisasi tidak kita sampaikan. Bagaimana masyarakat tidak membuang lagi sampah ke sungai. Ya. Di Matahari alhamdulillah ya peti-peti nggak ada lagi yang bentuk penambang emas tanpa izin. Bukan karena kita berantas, karena dulunya sudah habis deh. Iya, jadi kutukan sumber daya alam itu kita lihat di Jambi kelihatan benar. Dia pada saat sumber daya alamnya ada hidupnya makmur, terus dia lupa menyimpan atau mengalihkannya investasi di tempat lain, habislah emas di sungai itu, kembalilah di hidupnya susah kan. Jadi research cost itu betul-betul terbukti di depan mata kita. Dan ini enak kita ngomonginnya, bahwa kamu harus jaga alam ini. Ya, benar. Nah, ternyata setelah kamu diberi kehidupan, kamu tidak jaga, kehidupan kita juga akan terganggu kan. Benar-benar. Nah, tapi kalau berbicara bagaimana membenahi Sungai Matahari, harus banyak kepala daerah yang harus tanyain semua. Dan harus membuat kesepakatan bersama deh. Semoga ya karena ada tontonan ini siapa tahu nanti akhirnya Ada terpikirkan nih untuk membereskan sungainya ya ada Pak. yang marah lah mungkin kan, kalau kita benahin ini. Nah Pak tadi juga kan dibilang kayak sawah terus bisa menikmati kopi di sana. Iya. Kalau kulinernya apa nih Pak yang menarik? Kalau kuliner banyak yang enak ya. Jadi selama ini belum diolah. Ini tahun ini kita akan bangun pusat oleh-oleh khas Matahari dengan makanan khas Matahari. Nanti kita mau jadikan satu tempat lah, seperti senternya gitu. Makanannya banyak. Kita ada tempoyak, ada gulai terjun, ada gulai talang, ada pecel pati namanya. Tapi ini belum dikelola dengan baik. Jadi lebih kepada di rumah tangga masing-masing. Oke. Tidak dipublish lah dia. Ya, jadi nanti kalau mau ke sana boleh kita siapin di rumah saya karena belum ada yang jualan resminya. Nah, tapi nanti akhir tahun ini kita harapkan sudah ada yang menjual itu. Karena kita yakin ini enak. Biasanya barang enak dicari orang kan. Iya. Ya, tapi ya kemasannya harus baik juga. Benar-benar. Kemudian tempat makannya harus nyaman juga. Nah, ini yang kita coba latih. Wirausaha ibu-ibu, bagaimana bakatnya yang diberikan Tuhan kepada dia eksploitasi, dia memanfaatkan sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Berarti bisa juga masuk ke produk UMKM gitu ya Pak ya? Ya, harus di situ. Dia masuk di sisi itu. Kalau Tapi tempatnya kita siapkan. Nah kalau di Batanghari sendiri UMKM-nya gimana nih Pak? Hidup, UMKM-nya hidup ya. Tapi itu tadi saya sampaikan, dia tidak belum mengenali potensinya dengan baik ya. Sehingga produk-produknya produk-produk ikut-ikutan dari daerah lain. Nah, kita pengen dia produk yang khasnya Batanghari. Karena sesuatu yang unik itu akan brandingnya akan lebih gampang kan. Iya. Sesuatu yang unik akan lebih mudah diingat orang. Nah, ini dia belum paham dengan itu. Tapi ini sudah melalui gerakan istri saya, ini sudah mulai kita coba penetrasi lah ke hal-hal seperti itu. Pemkab juga sempat membuat Batanghari Tangguh Expo ya Iya. di Desember 2022 itu juga pas HUT-nya Batanghari. Batanghari. Itu gimana tuh Pak melihat potensi UMKM-nya itu sebenarnya besar tapi kayak apa ya yang bisa membuat dia bisa terjangkau di daerah-daerah yang lain gitu. Itu juga terkejut saya. Pikir saya tidak begitu ramai. Ternyata ada 500 UMKM Tenan yang yang- ikut dia. Jadi tenan itu yang kita sediakan terbatas, ternyata tumpah-tumpah deh. Malah membuat sendiri. Saya pikir orang ini kemana saja selama ini. Iya benar Pak. Nah, terus dalam pikirannya jangan sampai dia berdagang insidensial, temporer. Ada hajatan, ada expo, dia ikut di sana. Bagaimana ini bisa sustainable ya, ada berkelanjutan. Dan ini yang sedang kita latih, bahwa mereka bisa fokus itu. Jadi begitu banyak masih UMKM yang sambil-sambilan. Padahal dia punya potensi, tapi dia nyambi-nyambi. Ini yang kita coba akselerasi dan tempatnya sebagian sudah kita siapkan. Ini sudah mulai muncul-muncul ya. Kita bangun alun-alun, dia bisa jualan di sana, ya kan? Jangan dia berpikir jualan seminggu sekali. Iya. Berpikir Open PO jualan doang sebulan. ya? Iya. Itu kan namanya hobi-hobian. Ini bukan hobi, ini profesi. Nah, bagaimana mereka menjadikan UMKM menjadi profesi. Bukan sesuatu yang sifatnya sambilan atau tambahan saja. Tapi menjadi main-nya lah. Jadi yang main job-nya, jadi pekerjaan utamanya. Nah, ini yang kita coba yakinkan kepada adik-adik kita, kepada ibu-ibu yang ada di Kabupaten Matahari dengan pelatihan di dinas terkait ya. Kalau dari Bapak sendiri melihat produk UMKM apa sih yang bisa jadi unggulan di Batanghari? Yang pertama bagaimana dia memanfaatkan tanaman yang ada di Kabupaten Matahari. Nah, dia bisa buat saus karena cabenya banyak di sana kan. Nah, kemudian dia buat minuman yang dari tumbuh-tumbuhan alami juga banyak di sana. Tapi bagaimana dia mengemas dengan baik karena sekarang orang mulai peduli kesehatan ya. Yep. Bahwa pengen sesuatu yang natural, pengen sesuatu yang tanpa bahan kimia. Nah, peluang ini yang belum dibaca. Kita punya juga sawah kita di Batanghari itu begitu banyak yang masih organik. Yang bukan karena dia tidak memang sengaja organik,
tapi karena dia malas pupuk kan. Tapi ternyata trennya berubah. Yang tidak dipupuk malah akan lebih mahal berasnya. Ini sedang kita genjot bagaimana dia punya pabrik penggilingan beras, sehingga nanti berasnya menjadi beras organik. Dan dia dijual dengan harga yang lebih baik. Nah, semangat wirausaha ini belum timbul. Jadi kalau dia jadi petani, ya petani saja. Tidak ada orang yang menyambutnya bagaimana menaikkan nilai gunanya dari hasil produk pertanian. Nah, ini menyambungkan ini ya perlu kerja keras ya dari semua stakeholder terkait. Ya. Tapi mudah-mudahan Mei kalau akhir tahun nanti datang ke Batanghari ini sudah bisa terlihat ya. Amin. Ya, karena orang-orang ini kadang-kadang perlu dirangsang ya. Diberikan stimulan, diberikan penyadaran bahwa sebenarnya harta yang besar itu ada di sekeliling tubuh mereka. Dan tidak mudah juga ya sebenarnya, nggak secepat itu kalau kita mengedukasi juga ya Pak ya. Ya merubah paradigma itu tidak segampang itu. Tapi kalau gampang nggak perlu kita lah. Nggak perlu kita jadi bupati ya dia jalan sendiri. Nah, karena tidak gampang lah perlulah kehadiran kita ya. Bener Pak. Perlu ada sahabat kompas.com ini kan. Siap. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kan. Siapa tahu aja ntar masyarakat Batanghari nonton ini juga jadi kayak iya benar. Nonton lah nih Mei, pasti nonton. Nah dengan segudang PR nih Pak sebagai Bupati Batanghari, kedepannya harapan Bapak apa sih dan mimpi Bapak apa sih untuk Batanghari? Mimpi saya pertama bagaimana yang saya janjikan pada saat kampanye kemarin terjadi. Sehingga ada orang-orang sebagian bertanya, nanti Bapak nyalon lagi ya? Apakah nyalon di kabupaten, apa nyalon di provinsi? Saya bilang, kita tidak berpikirnya begitu. Seolah omongan kita klise kan, kita berpikirnya bagaimana? Ada kepuasan kita pada saat kita bisa merubah sesuatu. Ada kepuasan kita pada saat orang bisa hidupnya lebih baik. Karena jiwa kepamungan itu begitu kan. Sekarang saya dari bawah nih, bantu orang ngurus KTP yang sebelum susah jadi lancar. Hati kita sejuk melihat itu. Kemudian orang yang susah berobat, kita sekarang pakai program dokter yang datang ke rumahnya. Nah, dia merasa, waduh Pak, kami senang nih, dia sudah stroke dan sudah kualitas hidupnya jelek sudah. Tapi bagaimana? Ya kalau kita ngomong yang agak, mohon maaf ya, agak lebih kasar, bagaimana sebelum ajal kita tiba, mereka tidak terlalu menderita kan. Nah, jadi kita melihat begitu senang. Nah, akhirnya nanti kalau memang dikasih reward sama Tuhan, sama masyarakat memang jabatan kita menjadi nambah, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak juga alhamdulillah, kita sudah ada yang kita buat. Ada legasi yang sudah kita tinggalkan. Jadi begitu, nggak boleh ambisius, tapi harus punya ambisi. Ya, kalau tidak punya ambisi, nggak boleh juga jadi pemimpin. Jadi manusia saja tidak boleh. Kita harus punya ambisi juga, tapi tidak boleh ambisius, sehingga kita lupa ada keterbatasan di diri kita. Kiranya Batanghari bisa jadi terdepan ya, seperti yang tadi Bapak bilang. Amin. Harus namanya. Ya, jadi dengan ketemu Mei, sahabat kompas.com ini, seharusnya lebih ngebut lagi deh. Amin. Ada akselerasi sesuai dengan kecepatan kuota internet ya kan. Baik, makasih banyak Pak Fadil udah sharing nih di sahabatkompas.com juga di Nusaraya buat seperti apa Batanghari gambarannya. Makasih Pak Fadil, sehat dan sukses selalu. Sampai ketemu lagi Mei ya. Sampai ketemu juga Pak. Itu dia sahabatkompas.com bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Muhammad Fadil Arif selaku Bupati Batanghari Provinsi Jambi. Terus saksikan program Nusaraya di YouTube channel kompas.com, cari di playlist Nusaraya. Saya Melis Moren dan juga kru pamit. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.